Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, damai bagi kita semua, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita semua akan merayakan perayaan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua nabi besar, perintis gereja, tonggak gereja, dan dari mereka lah kita mendapat banyak cerita-cerita iman, peristiwa-peristiwa iman, dan begitu banyak hal yang bisa kita teladani dari kehidupan mereka, kehidupan orang-orang kudus yang sudah menjadi tonggak sejarah kehidupan gereja kita. Mari kita hari ini mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik dalam perayaan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Dua figur yang sangat penting, dua figur sentral dalam kehidupan iman kita. Apa yang kita bisa petik dari dua figur ini? Ya. Mungkin hal yang paling penting adalah pengalaman iman. Ya. Santo Petrus adalah paus pertama gereja Katolik. Dan kita tahu juga bagaimana sejarah seorang Saulus yang berubah menjadi Paulus. Saya lebih menekankan kisah hidup mereka, kisah iman mereka, yaitu kisah pertobatan. Petrus adalah seorang nelayan, sedangkan Paulus di sisi lain dia adalah seorang yang sangat pintar. Dia seorang yang belajar, dia dari kalangan orang-orang yang memang sangat berpengaruh. Dia dari keluarga yang terpandang, yang beda sama Petrus. Petrus adalah seorang nelayan, dan sisi lain kita tahu bahwa Paulus seorang yang sangat pintar, seorang intelektualnya luar biasa, tetapi kita tahu bahwa dia juga adalah seorang pengejar dan pembunuh orang Kristiani. Tetapi apa yang kita bisa lihat? Dua-duanya berubah menuju pada satu jalan yang sama, yaitu menjadi penjala manusia. Mereka adalah pewarta. Dan satu hal yang menarik, pengalaman iman mereka adalah setelah terjadi pengkhianatan, Petrus mengkhianati Yesus, Saulus mengkhianati Yesus, mereka mengalami pertobatan sejati. Kita tahu saudara-saudara, kekudusan hanya bisa terjadi ketika kita mengalami pertobatan. Rasul Petrus dan Paulus mengajarkan kita, kalau kita ingin bersatu dengan Tuhan, kalau kita ingin mengalami cinta Tuhan, kalau kita ingin melihat Mesias, Allah yang menyelamatkan, Allah yang hidup, maka langkah pertama dan utama dalam mengimani Tuhan adalah pertobatan. Pertobatan adalah pembaharuan diri secara total. Pikiran kita, hati kita, jiwa kita, kehendak kita, dan perbuatan kita. Itulah pertobatan. Dan tentu pertobatan hanya bisa dilakukan kalau kita mau
menghadirkan dan melibatkan Allah, membiarkan rahmat Allah bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, pengalaman kedua rasul ini, setelah mereka mengalami pertobatan, apa yang mereka lakukan? Mereka mewartakan Injil Tuhan. Mereka mewartakan kerajaan Allah. Ini sangat menarik. Seorang yang bertobat adalah seseorang yang mampu menunjukkan kasih karunia Allah, kerajaan Allah kepada sesama, melalui pewartaan dan juga melalui kesaksian hidupnya. Itulah pertobatan. Dan kedua rasul ini mengajarkan kita bahwa hidup kita harus menjadi saksi kebenaran Allah. Salah satunya adalah saksi pertobatan. Itulah hal yang penting dari peristiwa hidup kedua rasul hari ini. Maka ketika Yesus mengatakan, menurut kamu, siapakah aku ini? Hanya pengalaman iman yang bisa menjawab. Seseorang yang mempunyai pengalaman iman bersama Yesus yang mampu menjawab. Seperti Petrus, itu adalah Mesias. Jawaban ini menunjukkan bahwa ada satu pengalaman, ada satu kedekatan, ada satu relasi, ada satu keterikatan. Bukan hanya intelektual, tetapi hati, jiwa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Petrus itu merupakan satu pengalaman iman yang dibimbing dan dituntun oleh Roh. Demikian ini Santo Paulus, orang yang sangat rendah hati. Orang yang dimana mengalami suatu proses perubahan yang sangat luar biasa, ya. Suatu metamorfosis yang sangat luar biasa. Dari seseorang yang membenci Tuhan menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan, yang rela memberikan hidupnya secara total kepada Allah. Tentu yang kita ingin belajar dari hidup mereka adalah teladan hidup mereka. Kita tidak hanya melihat bagaimana sejarah mereka, tetapi setelah kita mengetahui sejarah mereka, apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting. Harus ada efek dalam hidup kita. Itulah yang ingin kita renungkan hari ini. Semoga melalui perayaan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, kita juga ingin menjadi seperti mereka. Menjadi saksi Injil Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.